Dua tersangka kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo, yakni Egy Sujana dan Damai Harilubis, telah mengajukan permohonan restoratif justice pada pekan lalu. Tidak hanya mengajukan RJ, keduanya juga sempat mendatangi kediaman pribadi Joko Widodo di Sumber Solo, Kamis 8 Januari 2026. Keduanya menjalin silaturahmi dengan Jokowi didampingi kuasa hukumnya Elida Neti. Selain itu hadir pula perwakilan relawan Jokowi. Kuasa hukum Roy Suryo CS Ahmad Faziruddin menegaskan keputusan Egy dan Damai tidak berpengaruh sedikit pun terhadap komitmen perjuangan Roy dan kawan-kawan. Egy dan Damai diketahui termasuk dari 8 orang tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu yang dilaporkan Jokowi ke Polda Metro Jaya. Polisi berdasarkan hasil penyelidikan menetapkan tersangka dalam 2 klaster. Akankah ruang damai tersebut dipertimbangkan atau justru perkara berlanjut ke babak hukum berikutnya? Tim TV One mengabarkan. Telah hadir bersilaturahmi Bapak Profesor Egy Sujana dan Bapak Damai Harilubis SH ke rumah saya. Benar, beliau hadir didampingi oleh pengacara Bu Elida Neti, dan itu adalah kehadiran untuk silaturahmi. Saya sangat menghargai dan saya sangat menghormati silaturahmi beliau berdua. Kemudian yang kedua, dari pertemuan silaturahmi itu, ya, semoga bisa dijadikan pertimbangan bagi Polda Metro Jaya dan bagi penyidik untuk kemungkinan restoratif justice. Ya, di tahun baru ini banyak sekali kejutan ya, termasuk juga kedatangan ke Solo, di mana Egy Sujana dan juga DHL datang ke sana gitu ya. Kabarnya ada permintaan maaf, tapi ada yang bilang juga tidak ada permintaan maaf di sana. Agendanya apa dan apa yang terjadi di sana mungkin kita akan bahas. Jadi mungkin momen tahun baru itu memang belum saatnya maaf-maafan, nunggu Lebaran. Baik, tapi kita akan bahas terkait dengan pengajuan restoratif justice dari Bang Egy dan juga Bang Damai Harilubis yang soal ke sana ya. Betul. Sudah ada narasumber yang hadir di studio, ada Bang Petrus Celestinus, kuasa hukum Roy Suryo CS. Selamat pagi Bang Petrus. Selamat pagi. Sehat Bang? Sehat walafiat. Kemudian ada Bang Ade Darmawan, Sekjen Peradi Bersatu. Selamat pagi Bang Ade. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada Bapak Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi, penasihat ahli Kapolri. Selamat pagi Pak Arianto. Sehat Pak Ari? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya mau ke Bang Petrus dulu deh. Bang Petrus, melihat ya, ini udah soan ke Solo, kemudian katanya mau ngajuin restoratif justice. Sebagai yang sama-sama satu rangkaian kasus nih dengan klien Anda, bagaimana Anda memandang ini? Ya, pertama karena isu yang terangkat itu adalah pertemuan silaturahmi, maka baik saya selaku pribadi atau rekan sejawat, karena kami kan sama-sama advokat toh, atau sebagai bagian dari rangkaian kasus ini, saya lihat itu hal biasa kalau orang silaturahmi, apalagi dalam rangka membangun hubungan sosial budaya yang supaya lebih, mungkin supaya suasananya nyaman. Tapi soal restoratif justice-nya gimana Bang? Itu juga secara aturan dimungkinkan, apalagi informasinya sejak 15 Desember kemarin mereka sudah ajukan. Secara aturan boleh, baik diajukan oleh tersangka atau oleh korban, bahkan polisi, penyidik pun bisa mengusulkan. Jadi secara aturan boleh-boleh saja. Rencana pertemuan di Solo kemarin sempat diinformasikan? Oh tidak, sama sekali kita tidak tahu. Ada apalagi informasi kenapa harus Pak Egy Sujana dan Pak Damai Harilubis kan punya kuasa hukum sendiri.
Jadi kita sama sekali tidak tahu. Meskipun satu rangkaian ya, sama-sama tersangka dalam kasus yang sama. Tetapi dampaknya terhadap klien Anda apa kalau nanti restoratif justice? Ya tidak ada. Karena itu kan pilihan masing-masing. Apalagi persoalan yang sekarang ditangani Polda Metro Jaya ini kan persoalan pencemaran nama baik yang nuansa kepentingan pribadinya lebih besar. Jadi hubungan antar pribadi itu ya boleh saja mereka saling kontak untuk mencari jalan. Tapi kan sebelumnya sempat ada statement juga dari Bang Roy Suryo yang mengatakan ya kita bisa lihat nanti yang mana pejuang, yang mana pecundang gitu. Oh ya, itu kan pendapat Pak Roy boleh-boleh saja tuh. Karena ini kan perjuangan yang mereka tempuh selama ini kan perjuangan untuk menyelamatkan kepentingan umum. Ya, kalau kita bicara kepentingan umum di satu pihak, yaitu yang diusung oleh 8 tersangka ini, dengan kepentingan laporan polisi Pak Jokowi, itu kan kepentingan pribadi berhadapan dengan kepentingan umum. Jadi kalau bicara restoratif justice, untuk mencari titik temunya kan terlalu jauh ketimpangannya. Bagaimana mencari titik temu yang satu kepentingan umum, yang satu kepentingan pribadi. Baik. Jadi kita tidak terpengaruh sedikit pun. Tidak terpengaruh. Bang Ade, dari perspektif organisasi advokat, apakah memang restoratif justice cocok untuk kasus ini? Ya, jadi dimungkinkan. Betul kata Bang Petrus tadi, bahwa itu dimungkinkan semua karena jelas ya. Dulu itu sebelum berlakunya KUHP baru, belum diatur di dalam KUHP baru. Sekarang sudah diatur. Nah, itu juga mengambil dari restoratif justice yang di Perka Polri. Artinya memang ada dasar hukum. Namun kita melihat kasus ini delik aduan absolut atau delik murni. Nah, kalau delik murni, dia yang berperan di situ adalah kepolisian. Artinya polisi sangat berperan di delik umum. Tetapi kalau di delik aduan absolut, maka pelapor dan terlapor. Nah, di sini nanti kita lihat apakah itu diajukan oleh pihak terlapor atau pelapor. Tapi biasanya yang terjadi bahwa itu pasti diajukan dulu oleh terlapor. Tapi benar kata Bang Petrus, nggak ada dampaknya terhadap klien lain yang satu rangkaian nih kasusnya. Nah, nanti di pengadilan tuh. Nanti di pengadilan akan kita lihat apakah status tersangka ini dihilangkan dan dia menjadi saksi atau seperti apa melalui gelar perkara tentunya nanti ya kan. Nah, nanti ada kesaksian mahkota tuh. Nah, kalau kesaksian mahkota itu nanti kita lihat apakah Bang Egy tetap pada konsistennya dia pada bahwa ini palsu dan lain-lain sebagainya, atau ini berbalik karena berdasarkan statementnya Bang Egy kan mengatakan bahwa kalau ada ijazah ya sudah case close kan gitu kan. Nah, kesaksian mahkota bisa saja dihadirkan nanti Bang Egy. Apakah dia pro dan kontra nanti? Di sini menarik nanti di pengadilan. Tapi itu kita lihat dulu apakah Bang Egy bersedia atau tidak. Kalau dia sudah menempuh restoratif. Tapi ini belum kok, masih pengajuan. Kita dipanggil beberapa pelapor, saya juga mendampingi pada saat itu. Dan itu saya melihat bahwa ini sudah diajukan oleh pihak terlapor. Sehingga apakah kita menyetujui atau tidak, karena polisi di sini sebagai fasilitator itu. Nah, nanti kita ketemu semua tuh, duduk bersama. Nah, kalau terkait pertemuan di Solo, saya rasa karena ada hubungan baik aja sih. Dan itu baik, menurut saya sesuatu yang baik. Kenapa kita nggak dukung? Bang, kita masuk ke pertemuan di Solo ini ya, kan banyak informasi yang simpang siur. Coba kita klarifikasi begitu ya. Kabarnya ada 2 polisi aktif yang juga ikut ke sana. Benar apa nggak, Bang? Ya, kalau saya sempat berkomunikasi dengan Bang Darmijal ya. Bang Darmijal itu di Rejo, relawan Jokowi. Jadi saya bahwa itu tidak ada kok. Mereka aja. Tapi apapun itu kan isu selalu digoreng. Ya, ada polisi lah. Bayangin lihat ijazahnya saja masih bermasalah fotonya. Makanya kita konfirmasi. Iya, artinya tidak ada memang Bang Roy ya, mohon maaf nih Bang Petrus, tidak ada niat baik untuk. Jadi siapa aja sebenarnya yang hadir di pertemuan itu, Bang?
Ya kan ada Bang Darmijal, kemudian sekjennya, kemudian ada Bang Egy, terus ada Damai Hari Lubis. Ini informasi ya yang saya dapatkan langsung yang memfasilitasi pertemuan tersebut. Oke. Iya kan? Cuman mereka aja dengan Sudah direncanakan dari kapan, Bang? Karena untuk katanya sih Desember mereka menentukan rapat-rapat. jadwal kan nggak cepat Iya. ya. Desember kayaknya. Dari Desember. Dari Desember. Oke. Ada terjadi rapat antara Bang Darmijal dengan Bang Egy, kalau nggak salah sempat ke rumahnya ya. Nah itu mungkin perencanaan di situ. Pertanyaan berikutnya adalah ada permintaan maaf atau tidak di sana? Nah permintaan maaf itu adalah salah satu syarat mungkin di restoratif justice. Ya. Iya. Tapi dalam pertemuan kemarin Apakah sudah atau belum? Tentu chemistry dulu dong, niatnya dulu dong, ya kan? Atau sudah tapi belum? Tapi saya yakin dari penyampaian teman-teman bahwa ada doa bersama dan ditutup dengan ditutup dengan kata maaf, terus sehat terus dan lain-lain sebagainya. Saya rasa itu tergantung siap yang menghadiri situ. Apakah pemahamannya bahwa saya sudah meminta maaf atau tidak? Nah, ini. Nggak Kan dihitung gitu. kali ya? Dia nggak hitung. Nah, betul. Lebaran baru dihitung. Lebaran nanti baru dihitung. Tapi apapun itu, kita tetap mendukung lah. Oke. Kalau memang mau restoratif justice. Tapi kalau tidak pun kan tidak apa-apa, kita kan pihak korban. Pihak korban tidak pernah mempermasalahkan. Yang nggak bisa tidur kan sebenarnya para tersangka, bukan para pelapor kan. Kan itu. baik, Pak Arianto, ini kan kabarnya berkas-berkas sudah P19 ya, atau hampir P19, Pak? Belum. Jadi Belum sampai sana, yang saya tahap satu ya? yang saya dengar berkasnya sudah dikirim, tapi untuk yang 3 itu ya, saya nggak tahu semua apa enggak. Sudah dikirim. Itu namanya berkas dikirim ke jaksa. Nah, prosedurnya nanti jaksa akan meneliti apakah itu memenuhi syarat untuk cukup alat buktinya apa tidak untuk bikin dakwaan. Kalau jaksa masih menilai kurang, maka dia akan mengembalikan ke penyidik dengan kalau ada petunjuk, misalkan ini kurang ini, itu namanya pakai P19. Petunjuk yang harus dilengkapi oleh penyidik, misalkan periksa si A, si B, si C dan sebagainya, kurang bukti ini dan sebagainya. Nah, nanti kemudian dalam waktu 14 hari penyidik melengkapi akan dikirim kembali. Kalau itu lengkap berarti itu memenuhi syarat, silakan P21 namanya, pemberitahuan bahwa itu lengkap dan itu nanti barang bukti akan diserahkan ke jaksa itu selanjutnya begitu. Itu kurang lebih prosedurnya baru sampai situ untuk saat ini gitu ya. Oke, lalu bagaimana sementara prosedur pelengkapan berkas itu hingga P21 ada kemudian pengajuan restoratif justice, apakah akan mempengaruhi proses? Nah, mungkin saya ingin terangkan ya apa artinya restorasi justice ya. Restorasi justice itu adalah suatu sistem ya, sistem penyelesaian sengketa hukum. Kalau dulu kita itu sistem yang dianut di dalam KUHP dulu itu ya, itu pakai tidak kepada restorasi justice. Artinya apa? Bunyinya penyidikan aja kan gitu. Mencari ke alat bukti selengkap-lengkapnya untuk bikin terangnya perkara dan untuk menemukan tersangkanya. Dulu konsep hukum kita itu kalau ada terjadi sengketa di masyarakat itu, apalagi nanti berakhir pada hukum, maka adalah cari tersangka dan dihukum supaya ini jerah kan gitu. Restorasi justice konsepnya beda. Cara penyelesaian hukum yang mencari ya, apabila terjadi tindak pidana ataupun sengketa kan menimbulkan kerugian ya. Maka nih sasaran daripada penyelesaian itu adalah asalkan kerugian masyarakat itu dikembalikan dan kemudian yang tadinya bersengketa itu kemudian saling damai, itulah sasaran daripada hukum. Jadi nggak perlu menghukumkan orang, kurang lebih gitulah. Nah kebetulan restorasi justice itu dulu pakai KUHP yang lama belum diatur itu, nggak ada aturannya itu. Tapi sekarang diatur, ditegaskan bahwa restorasi justice bisa diterapkan baik di tingkat penyelidikan, di penyidikan maupun penuntutan. Nah sekarang ini sengketa ini kan yang terjadi kan sangat complicated, bukan antara A dan B. Bukan antara, kalau dulu kan kita kan melihat kan antara yang pembenci Jokowi dengan para pendukung Pak Jokowi kan itu cuma gitu doang ya. Tapi kan sekarang itu ada 8 kan itu. Ada berapa ya? Ya 8 ya sekarang yang mengerucut. Ini masing-masing sudah beda-beda nih. Klasternya beda-beda. DHL itu kemarin saya lihat di TV, yang penting saya tuh jangan dimasukkan di tersangka, kan gitu kan. Kemudian Pak Egy Sujana, saya nggak mau minta maaf kan gitu kan. Nah itulah, jadi menunjukkan bahwa dari sengketa yang sekarang ini tadinya tuh hanya 2 kubu bulat gitu ya.
di mana kubu yang satu ini memaksakan bahwa saya ini benar karena saya penelitian gitu kan. Ini sehingga saya nganggap itu biasanya Pak Jokowi itu palsu gitu kan. Sementara yang sini kan enggak, lewat hukum kan gitu kan. Tadinya kayak gitu, tapi belakangan ini setelah kasusnya diproses dengan hukum dan sudah sampai pada ujung, sampai pemidanaan, rupanya ada yang sadar juga ini bahwa, karena seperti ini tadi Pak, DHL tadi, yang penting saya nggak mau masuk itu tersangka, kan. Kemudian Pak Egy Sujana dulu kan ngomongnya asalkan sudah ditunjukkan close kan gitu kan. Betul. Jadi kan beda-beda itu masing-masing. Nah dalam hal inilah nanti ya penyidik itu dia kalau tugas penyidik adalah mengumpulkan barang bukti aja. Sekarang ini adalah melengkapi kirimkan jaksa, serahkan jaksa. Tapi dalam perjalanan itu nanti seandainya dalam tingkat penyidikan itu kemudian ada yang pihak bersengketa itu tadi datang, Pak saya inilah saya tidak ini ya rame-rame lagi lah, kita masing-masing damai aja lah. Nah, penyidik akan bisa memberikan kesempatan untuk itu karena boleh dipenyelidikan. Nah, syarat daripada restorasi justice itu adalah itu tadi ketentuan itu tadi pola yang dianut itu tadi. Satu, kerugian masyarakat dipulihkan, kegaduhannya hilang. Kalau ada kerugian sudah saling dibayar. Dan kemudian dua-duanya damai. Itu syarat untuk bisa ditempuh restorasi justice. Maksudnya apa? Supaya penyelesaian itu diakui bukan hanya orang yang bersengketa, tapi juga dimaklumi oleh masyarakat. Kira-kira begitulah. Jadi kalau ini kita lihat aja. Ada yang mau minta maaf, enggak apa-apa. Nanti restorasi justice itu berlaku untuk ini, untuk yang Pak Roy enggak. Itu sampai di pengadilan. Itu kalau bagi polisi bisa. Nah, tadi saya ingin tambahkan, ada polisi yang sana kok ikut-ikut ke sana, kan itu kan digoreng. Ya inilah saya sukanya ya dengan kasus ini. Saya sukanya apa? Karena ini makin berlarut-larut makin ramai, saya sering dipanggil di TV juga. Itu aja. Masyarakat juga jadi banyak. Ya, saya suka juga. Jadi ada pekerjaan tambahan. Kemarin itu kita berbincang dengan Bang Kozi, Ahmad Hozinuddin, kuasa hukum dari Roy Suryo CS yang mengatakan bahwa ini kok bisa berkas sudah mau diserahkan, padahal saksi-saksi yang meringankan belum dipanggil, padahal namanya sudah diberikan sudah lama. Mungkin Pak Rianto bisa jawab usai jeda. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kami lanjutkan dialog ini bersama dengan narasumber yang sudah hadir, Pak Rianto. Tadi sebelum jeda kan saya sempat tanya, Bang Kozi bilang katanya saksi yang meringankan sudah diberikan datanya ke pihak kepolisian, tapi ternyata belum ada pemanggilan. Sedangkan berkas sedang dipersiapkan nih untuk diberikan kejaksaan gitu. Bagaimana? Iya, saya sendiri juga heran ya. Ini sekarang kok kayaknya lempar-melempar. Saya tanya penyidiknya, katanya Dek kok itu kok dikirim sama-sama. Karena kita masih nunggu saksi yang meringankan yang katanya mau disampaikan kan yang gitu. Berarti kan saya pikir berarti kan yang dari sini nggak mengajukan kan. Ternyata kan dari Pak Kosinudin tadi bilang sudah mengajukan. Ya, Bang Petrus sudah diberikan berarti data semua ya. Sudah 1 bulan tapi kok nggak dipanggil-panggil kan gitu kan. Nah makanya itu saya juga nggak bisa jawab masalah ini. Tapi kalau dari ilmu penyidikan Pak itu yang namanya bukti sudah banyak kayak gitu itu Pak. Dan sudah rentang itu penyidikan sudah selama 8 bulan lebih itu. Itu penyidik itu terserah mau mengatakan ini berkas ini sudah lengkap apa tidak. Itu kewenangan penyidik untuk disampaikan pada jaksa itu. Menunggu ataupun tidak menunggu itu kewenangan dia aja. Terserah polisi dia saja gitu. Karena apa? Seandainya ini berkas nanti dikirim ke jaksa, kemudian jaksa mengatakan ini masih yang kurang, pasti akan dibalikan. Jaksa bisa saja menampung, kan jaksa juga mungkin bisa lihat di TV atau ini kemarin ada saksi yang mau disajukan tapi kok belum. Bisa saja nanti oleh jaksa dikembalikan lagi itu tambahin dengan itu. Kira-kira. Tapi tanpa itu pun jaksa kalau menganggap ini sudah cukup ya dia bisa terima gitu aja. Nah, nanti yang bersangkutan itu tuh mengajukan saksi yang meringankan mungkin bisa menghubungi jaksa. Kan jaksa kan juga butuh juga kelengkapan daripada berkas itu. Jadi kayak gitulah mengenai masalah. Berarti nanti di pengadilan gitu ya. Kalau tidak bisa di jaksa ya di pengadilan. Cuman kesempatannya itu lebih sulit biasanya gitu. Kalau untuk saksi yang meringankan itu kalau sudah sampai di tahap di pengadilan itu sangat selektif karena hakim kan akan mikir itu lama tidaknya itu. Memang kesempatan paling bagus itu ya di tahap di penyelidikan ini. Di waktu penyidikan ini. Tapi sekali lagi saya sampaikan ya, penyidik itu saya juga ngikuti kok dari dulu. Dari dulu sudah memberikan kesempatan itu untuk menyampaikan saksi ahli ataupun keterangan yang meringankan daripada pihak yang terpanggil ini. Tapi kan yang dari mereka kan dari dulu kan kayak gitu.
Oke. Dipanggil klarifikasi aja dulu kan nggak mau jawab. Oke. Jawabannya bahwa saya ngapain, saya itu pertanyaan tidak relevan dengan saya. Itu rugi, saya bilang gitu. Oke. Nah sekarang ada kayak gitu kan, makanya itu ya Ya. nggak apa-apa. Kita tunggu juga boleh, nggak ditunggu juga nggak apa-apa. Oke. Oke. Saya kira itu. Oke, Bang Petrus, kenapa nggak proaktif aja gitu, langsung mendatangi, kemudian menunggui, meminta diperiksa saksi-saksinya daripada menunggu panggilan? Oh, Bang? begini, soal saksi menguntungkan atau saksi meringankan ini jauh sebelumnya sudah dibicarakan dengan penyidik bahwa para tersangka akan mengajukan beberapa saksi menguntungkan. Kemudian terjadi kesepakatan antara pihak kita dengan penyidik, ajukan nama-namanya, lengkap dengan alamatnya, nanti kita buat panggilan. Karena itu langsung kita kirim surat ke penyidik, ini loh nama-namanya, sudah dikirim semua. Nah, kemudian pada waktu mau gelar perkara, kita pikir mestinya saksi-saksi ini Panggil diperiksa dulu, baru digelar. Ternyata gelar dilakukan tanpa dilakukan pemeriksaan terhadap saksi menguntungkan. Nah, kemudian sekarang kita dapat informasi berkas mau dilimpahkan ke penuntutan, ya, ke penuntut umum. Nah, kita berpikir bahwa nanti di penuntut umum pada tahap penelitian berkas pasti dikembalikan karena masih ada kekurangan mengenai saksi menguntungkan kok belum diperiksa karena surat yang kita ajukan ke penyidik sudah pasti dimasukkan di dalam berkas. Begitu jaksa peneliti melihat, loh ini ada permohonan saksi menguntungkan, tapi kok tidak ada BAP-nya. Iya. Oke. Nah, salah satu petunjuk nanti pasti soal itu. Sehingga berkas yang dikirim nanti keyakinan kami akan dikembalikan. Oke. Jadi soal saksi menguntungkan itu hak tersangka mengajukan, Ya. kewajiban penyidik untuk memanggil dan memeriksa. Oke. Jadi kalau berkas ini dilanjutkan tanpa memeriksa, Pasti akan dikembalikan nanti itu ya? cacat. Oke, Nah, oke. di sini jaksa tidak mau. Oke, baik. Bang Ade, Ya. mungkin kita bahas soal RJ ini, begitu ya. Ini bahasannya cukup panjang, tapi ada isu-isu miring juga. Ya. Mungkin kita, sekali lagi saya ingin konfirmasi ke Bang Ade, begitu Ya. ya, mengenai kebenaran kabar ini. Kalau misalnya pengajuan RJ ini, kan Pak Jokowi kemarin sudah memberikan statement juga. Begitu. Ya. Ada syarat gak sih dari Pak Jokowi? Karena kalau kita lihat tersangka ada banyak, tapi yang disebut namanya cuma 2 yang sudah Ya. ketemu. Apakah memang semuanya harus ketemu dulu biar dapat RJ atau gimana, ada syarat khusus gak? Ya, syarat khusus itu tidak ada, sesuai dengan kesepakatan saja dari para pihak, baik pelapor maupun telapor. Ya kan, itu dulu. Kemudian di situ nanti akan duduk bersama tuh, tapi tidak harus ke semuanya. Kenapa saya bilang begitu? Karena sekali lagi saya sampaikan bahwa tidak pidana itu masing-masing individu sifatnya. Bahwa kemudian yang lain belum mendapatkan hidayah, itu kan urusan yang lain gitu loh. Bahwa kemudian ini terpenuhi mens reanya dan lain-lain sebagainya, itu nanti kita buktikan di pengadilan. Bahwa bagus, saya mendukung penyidik untuk tetap konsisten bahwa ini memang sudah harus masuk ke ranah peradilan. Gitu loh. Nah, kemudian kalau yang 2 ini mau restoratif, ya monggo. Karena memang, tapi sampai saat ini kita belum mendapatkan jadwal sih ya. Iya. Kapan adakan pertemuan, baik itu Pak Jokowi dan ini kan pertemuan pertama ini silaturahmi dulu nih. Iya. Saya menganggapnya begitu, bahwa pertemuan dulu, kalau semua pihak sudah sepakat, maka nanti pasti ada pengulangan. Iya. Atau semacam surat persetujuan tadi, baik dari pihak baik para pelapor dan para telapor, gitu loh. Semuanya Kalau pasti. melihat statement dari Pak Jokowi yang mengungkapkan pertemuan itu dengan Pak Egy dan Pak Damai, kemudian ada rencana restoratif justice, apakah itu sinyal bahwa Pak Jokowi akan menyetujui? Saya rasa itu sudah kelihatan kan, kalau memang Pak Jokowi tidak menginginkan itu atau tidak menyetujui itu, pasti kan nggak diterima juga di dalam pertemuan. Tapi saya yakini bahwa Pak Jokowi itu membuka pintu selebar-lebarnya untuk hal yang baik. Ya. Bang Ade, sebenarnya yang diinginkan Pak Jokowi apa? Semuanya saling memaafkan atau tetap pada statement awal bahwa ya lebih baik kita ketemu di pengadilan, ditentukan semuanya supaya hukumnya jelas apakah ijazahnya asli atau tidak dan tidak terulang lagi kasus. Ya memang harus ada pihak, artinya mentor pihaknya ini ya, atau aktornya
yang menyampaikan ini melalui buku. Ya katanya buku sih, kalau saya bilang sih clipping itu, ya kan. Terus kemudian menyampaikan bahwa ini palsu berdasarkan penelitian yang kita tahu. Sekali lagi saya sampaikan bahwa analog itu fisik, bukan fotokopian. Tidak bisa kita menganalogikan forensiknya seperti itu. Saya berkali-kali menyampaikan bahwa Fuslab sudah mengadakan penelitian dan itu ilmiah. Fuslab itu ilmiah sekali. Ya. Intinya tetap harus dibuktikan Harus atau dibuktikan. bisa damai kayak Ya, restoratif justice? kita lihat mekanisme apakah ini berlanjut terus juga penghasutannya, kemudian berlanjut terus ujaran kebenciannya, kan nggak fair juga. Oke, minta maaf, selesai. Terus buntutnya ada. Kan itu. Jadi kesepakatan pada restoratifnya juga harus jelas tuh di situ nanti. Kalau misalkan kesemuanya, katakanlah begitu, kesemuanya meminta maaf gitu loh, atau kesemuanya diterima maafnya, atau maaf-maafan lah. Ya, yang satu gengsi soalnya dibilangin minta maaf ya, maaf-maafan lah gitu. Kemungkinan itu ada Bang Ade? Semuanya Kemungkinannya minta maaf, pasti saling maaf. tidak ada yang tertutup untuk itu. Oke. Seorang negarawan, Pak Insinyur Haji Joko Widodo ini adalah negarawan. Tidak mungkin tidak menerima. Tetapi kalau sudah ditunjuk, mana ditunjukkan? Sudah ditunjukkan, fotonya lagi yang bermasalah. Ya kan, sudah restoratif. Kan bukan saya yang minta maaf, dia yang memaafkan saya. Kan nggak mungkin ada orang memberikan maaf tanpa ada permintaan, kan aneh kan? Gitu loh. Kan itu persoalannya. Baik, kita terakhir ke Pak Ari. Pak Ari, melihat ini seperti apa? Apakah kasus ini akan selesai jika semuanya ini bermaaf-maafan Pak dengan restoratif justice atau proses hukum harus tetap berlanjut? Ternyata kan kita melihat bahwa kasus ini bukan kelompok A dan B saja. Tapi Pak Jokowi sendiri melawan ada 8 orang itu yang masing-masing berbeda kepentingannya kan gitu. Dan masing-masing punya strategi yang berbeda. Sekarang sudah jelas kalau dari Pak Egi sama Pak Damai itu kurang lebih dia ingin menempuh bahwa ini jangan sampai dipanggil lah, kan gitu kan, berarti dia mengendaki ini selesai restorasi justice kan gitu. Sementara dari pihak Pak Roy CS kan nggak mau ya. Berarti kan ini endingnya bisa yang ini nanti pakai restorasi justice, yang ini mungkin sampai di pengadilan. Kira-kira Di-split aja begitu ya Pak ya? Bukan di-split, sekarang sudah di-split Sudah kan? split. Oh iya, Sudah. oke. Ini dikirim, kemudian yang ini masih menunggu. Tapi saya kemarin dengar ya dari penyidik, Pak, kami masih membuka kesempatan Pak, kalau memang ada restorasi justice, ya kita harus menampung. Nah, saya kembali tadi ya, restorasi justice itu bukan ditentukan oleh mereka yang bersangkutan. Ya. Oke. Syarat daripada restorasi justice itu apabila ada perdamaian. Mau pakai maaf, mau maafkan apa enggak, yang penting itu damai lah. Yang tadinya bersengketa jadi tidak. Yang kedua, kerugian masyarakat itu dikembalikan. Kerugiannya material ataupun spiritual ya, ketenteraman itu bisa kembali. Kalau tadinya dari kejadian itu ada yang saling merugikan, jadi sudah dikembalikan kerugiannya. Itu syarat daripada restorasi justice. Jadi sekarang penyidik tinggal menunggu aja nih, maunya apa mereka kan. Gitu. Kalau yang ini masih mau restorasi justice pasti dijembatani, pasti itu. Pasti. Oke. Kalau ini mau sampai pengadilan ya pasti dijembatani. Buktinya berkasnya Udah udah dikirim. dikirim itu. Kayak gitu. Jadi menampung semua sesuai dengan pelayanan polisi pada masyarakat yang bersengketa. Seperti penyidik, masyarakat juga sekarang tinggal menunggu saja bagaimana jalannya. Ya, apa maunya lah gitu. Kita ngikutin gitu. Gitu, sekaligus juga kita bisa belajar banyak begitu ya mengenai kasus ini. Terima kasih Pak Rianto, Bang Ade, Terima kasih, Bang Pak Petrus Ari. sudah datang bersama kita berbincang pagi ini ya.